Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara. Kali ini kita pengen bahas tema seputar sabar. Benarkah sabar itu ada batasnya? Ya, kita akan ngobrol dengan Ustadz Sigit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering terjadi di kehidupan ini. Kata-kata sering keluar tuh kesabaran ada batasnya. Nah, dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana kriteria sabar itu yang benar gitu loh Ustadz. Maksudnya apakah memang ada semacam batasnya dan lain sebagainya Ustadz? Itu pripun itu? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kalau sabar disebut ada batasnya itu artinya sudah bukan sabar. Nah, Ya. Karena sabar itu sendiri maknanya memang menahan diri, mengendalikan diri. Ya, begitu tidak bisa mengendalikan diri memang sudah bukan sabar. Nah, artinya disebut sabar memang nggak mungkin ada batasnya. Selama disebut sabar yaitu tanpa batas terus menerus ya menahan dan mengendalikan dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 200 surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu itu. Sudah sabar kuatkan lagi, sudah sabar kuatkan lagi. Ini menunjukkan sabar itu tidak ada batasnya. Hanya memang kemampuan bersabar setiap orang bisa jadi berbeda-beda, gitu kan. Nah, ini yang seringkali kemudian diungkap sebagai sabar ada batasnya. Karena sabar nggak ada batasnya, tapi tingkat kesabaran tiap orang itu yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk akhlak yang akhlak induk ya dari keseluruhan akhlak yang lain. Sampai ada dikatakan begini, al-imanu nisfani, iman itu kalau dibagi menjadi dua bagian, maka ada dua, yaitu dua bagian itu as-sabru wasyukru, sabar dan syukur. Jadi seandainya iman dibagi menjadi dua bagian, maka yang satu adalah sabar, satunya adalah syukur. Artinya dua akhlak ini akhlak induk yang melahirkan akhlak-akhlak yang lain itu. Dan orang beriman itu juga diukur dari dua akhlak ini. Sampai Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin, menakjubkan, mengherankan sekali keadaan orang-orang mukmin, orang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sebab kata Rasul, semua urusan bagi orang mukmin itu baik, nggak ada yang nggak baik. Walaisa dzalika illa lil mukmin, tidak akan terjadi keadaan seperti ini kecuali bagi orang mukmin saja. In asobathu syarra sakara, kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka khairalahu, maka syukur menjadi kebaikan untuknya. Wa in asobathu dzarra sabara, kalau dia mendapatkan madharat, kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, sobaro, dia bersabar, maka khairullah, maka sabar juga jadi kebaikan untuknya. Nah, seperti itu. Nah, lalu hakikat kesabaran itu apa? Nah, ini kesabaran itu kan menahan diri dan mengendalikannya untuk tetap taat kepada perintah Allah. Prinsipnya itu. Nah, maka kemudian ulama membagi menjadi 3 macam kesabaran. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam mentaati perintah Allah. Artinya di situ ada perintah Allah, dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus begitu, maka itu orang sabar. Yang kedua, as-sabru anil ma'asi, kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Mengetahui itu maksiat, kedurhakaan, hal-hal yang dilarang, maka dia tinggalkan, dia jauhi. Dia terus-menerus berupaya seperti itu, maka dia disebut orang yang sabar. Yang ketiga, as-sabru indal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu secara umum hal-hal yang tidak disukai. Maka seringkali ada respon spontan pada diri kita ya terhadap sesuatu yang tidak disukai, ya mungkin dalam bahasa Jawa muni-muni, miso-miso dan seterusnya. Bagi orang yang bersabar tidak demikian. Setiap kali musibah itu datang, maka dia sadari bahwa tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah, izin Allah, dan pasti kebaikan saja yang Allah kehendaki dari semua peristiwa dan kejadian yang dia berlakukan. Maka dia yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah pula kita akan kembali. Artinya karena semua milik Allah, maka apapun yang terjadi itu kewenangan Allah sepenuhnya. Sehingga orang yang bersabar terhadap musibah itu menerima segala kejadian itu ya tanpa ada caci maki, celaan, menghujat dan sebagainya.
lalu hanya berdoa kebaikan saja kepada Allah, tetap menjaga ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih sekali pencerahannya Ustadz. Demikian tadi pemirsa untuk perbincangan kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.